Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda semua di pagi hari ini? Semoga Ananda semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masuki ke pembelajaran 3, subtema 2, tema 5. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat penyimpanan tanah liat. Jadi pada saat jam istirahat, Benny meminta kepada petugas sekolah. Benny meminta tolong untuk membukakan pintu gudang, karena dia akan mengambil tanah liat, karena dalam gudang tempat penyimpanan tanah liatnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ya. Di situ ada gambar dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Perhatikan gambar berikut, lalu tulislah kalimat sederhana, gunakan kata minta tolong. Nah, di situ ada beberapa gambar. Kalian buat, ya, di samping gambarnya itu kalimat sederhana, ya, yang intinya kalian meminta tolong. Ya, misalnya pada gambar nomor 1 contohnya, ya, seperti yang sudah dibacakan tadi, ya, di gambar nomor 1 terlihat Benny meminta kunci kepada penjaga sekolah, ya. Jadi kalimatnya seperti apa? Boleh misalnya, Pak, saya minta tolong meminjam kunci gudang untuk membuka gudang dan mengambil tanah liat. Nah, begitu juga untuk gambar nomor 2, 3, 4, dan juga 5-nya. Perhatikan dulu gambarnya dengan seksama, kira-kira kegiatan apa yang akan mereka lakukan, lalu buatlah kalimat, ya, kalimat sederhana dengan bahasa kalian sendiri dengan menggunakan kata minta tolong. Jangan lupa pada setiap kalimat meminta tolong, gunakanlah bahasa yang santun dan juga sopan, agar orang yang kita minta tolong itu merasa senang hati untuk membantu kita. Selain itu ada juga nomor 6, 7, dan juga 8-nya. Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya, setelah mereka selesai belajar bahasa, mereka akan melanjutkan ke pembelajaran mengukur. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar cara mengukur panjang benda, ya, dengan menggunakan penggaris, meteran, dan juga jangka sorong. Nah, perhatikan benda di sekitar kalian. Apakah benda yang akan Bapak tampilkan nanti ada di sekitar kalian? Jika ada, coba ukur benda tersebut. Lalu tuliskan hasilnya di bawah gambar. Lalu tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Nah, baiklah, pada kali ini Bapak permudah saja, ya. Di sini sudah ada gambarnya dan juga sudah ada ukurannya, ya. Seperti kalian lihat, ini sapu lidi, ya. Sapu lidi sudah ada Bapak beri ukurannya. Ya, di sini Bapak mengira-ngira saja, ya. Kita mencoba, misalnya di sini 110 cm. Lalu untuk gambar kedua dan juga keenam sudah ada angkanya semua. Nah, nanti kalian diminta, ya, untuk menuliskan di sini nomor 1 110 cm-nya ditulis di sini. Ya, setelah itu, lalu kalian tuliskan jika dia dirubah menjadi meter, maka berapa meter dianya. Misalnya di sini, ya, di sini 110 cm, berarti lebih daripada 1 meter. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jika dia lebih, ya, maka tetap kita tulis yang pertama 110 cm, 100-nya sudah memenuhi 1 meter. Lalu, jika ada kelebihannya, kalian boleh tambah di belakangnya ini. Misalnya di sini kelebihannya adalah 10 cm. Kita tulis di sini 10, lalu kita tulis lagi sentimeter. Nah, boleh ditambah seperti ini jika angkanya melebihi daripada 1 meter. Ya, tinggal kalian tambah saja 1 meter 10 cm, karena dia totalnya adalah 110 cm. Begitu juga untuk 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Nah, di sini
pada nomor 4 dan juga nomor 5, angkanya di situ kita lihat kurang dari 1 meter. Nah, jika angkanya kurang dari 1 meter, bagaimana cara mengubahnya? Berikut Bapak berikan video penjelasannya. Nah, baiklah. Pada kali ini Bapak akan coba menerangkan tentang pengubahan dari sentimeter menjadi meter seperti yang ada pada soal-soal sebelumnya. Mungkin bisa ada beberapa yang masih bingung ya. Baiklah, misalnya kita menghitung panjang dari pena. Ya. Misalnya satu buah pena itu kita ukur dengan penggaris, panjangnya adalah 20 cm. Nah, di soal kita kan biasanya itu dibuat titik-titik sentimeter sama dengan titik-titik meter ya. Nah, karena panjang dari pena tersebut adalah 20 cm, jika ingin dirubah menjadi meter, kita ingat kembali bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi apabila panjangnya kurang dari 100 cm dan kita ingin mengubahnya menjadi meter, misalnya ini pada soal ini 20 cm, maka kita hanya perlu menulis 0, karena dia kurang dari 1 meter. Duanya ini kita pindah ke sini, jadi 0,2 meter. Karena dia kurang dari 100 cm berarti kurang dari 1 meter. Jadi kita buat di sini misalnya panjang pena adalah 20 cm, maka 0,2 meter. Begitu juga seterusnya. Misalnya panjang penanya adalah 30 cm, sama dengan berarti 0,3 meter. Ya. Itu adalah contoh untuk penyelesaiannya. Nah, tadi kalian sudah selesai mendengar penjelasan tentang bagaimana caranya mengubahnya apabila kurang daripada 1 meter. Bapak harap kalian setelah menonton video tadi, kalian lebih mengerti cara mengerjakannya. Baiklah, setelah itu, Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Ya, kalian juga kemarin sudah Bapak minta untuk membuat vas bunga dan beberapa orang sudah mengerjakan dengan sangat baik. Ya, yang belum masih Bapak tunggu karena kita kemarin batas waktunya sampai hari Sabtu. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Setelah mereka menghias vas bunga, mereka sekarang akan mencoba untuk membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Nah, adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita sediakan tanah liat dan juga air. Lalu gunakan sarung tangan elastis. Tentukan pola yang akan kita buat. Nah, gambarnya pola apa, seperti apa bentuk vas bunga yang akan kita buat, kita harus menentukan terlebih dahulu. Lalu ambil tanah liat secukupnya, lalu basahi tanah liat dengan air secukupnya. Lalu tanah liat dibuat jangan encer ya. Jadi jangan terlalu encer tanah liatnya supaya mudah pada saat membentuknya. Nah, ini adalah tahap pembuatannya ataupun cara pembuatannya. Nah, yang pertama itu seharusnya ya kita menyiapkan meja putar ya, karena agar lebih mudah untuk membentuk polanya nanti ya. Tapi jika tidak ada bisa menggunakan meja biasa seperti ini. Ya, lalu kita bulatkan terlebih dahulu ya tanah liatnya. Setelah itu baru kita buat lempengan bulat atau lingkaran ya untuk dijadikan sebagai alas di bawahnya nanti. Ya. Setelah itu ya kita lilitkan ya gulungan tanah liat yang sudah kita buat tadi ke atas lempengan atau alasnya tadi ya. Lalu kita buat melingkar ya di atas lempengan yang tadi. Setelah itu lalu kita rapikan dengan butsir. Apa itu butsir? Butsir itu adalah sejenis kayu ataupun tongkat ya, tapi juga terdapat di situ kawat yang mana berfungsi untuk merapikan daripada pola vas bunga yang akan kita buat tadi. Setelah itu selesai kita rapikan, lalu kita rapikan lagi, kita selesaikan sampai betul-betul utuh. Setelah itu baru dapat kita jemur atau kita hangatkan sampai dia betul-betul siap ataupun betul-betul mengeras tanah liatnya. Itu adalah teknik ataupun cara untuk membuat vas bunga. Seharusnya ya jika kita
melaksanakan pembelajaran tatap muka, mungkin kita bisa melaksanakannya di sekolah bersama-sama. Tapi karena saat sekarang tidak memungkinkan, maka kita boleh ya hanya berimajinasi saja ataupun menonton di YouTube bagaimana cara pembuatannya agar kalian setidaknya lebih paham saja terlebih dahulu. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya ya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan juga semangat. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.